Aku Nah, yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sequential game. Saya sebagai moderator, Handari Retno Isnaning Tias, dan teman saya ada Ima, Azro, Fiona, Irli, Amelia, dan Sela. Oke, silahkan Mbak Ima. Introduce. Dalam teori permainan, permainan sekuensial adalah permainan di mana satu pemain memilih tindakan mereka sebelum yang lain memilih tindakan mereka. Pemain lain harus memiliki informasi tentang pilihan pemain pertama sehingga perbedaan waktu tidak memiliki efek strategis. Yang Silahkan kedua, selanjutnya Mbak Iza. dalam permainan jenis ini, kedua pemain melakukan aksi atau strategi secara berurutan. Pemain pertama mengambil strategi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pemain kedua berdasarkan strategi yang telah diambil pemain pertama. Dalam menentukan strategi, pemain pertama akan mempertimbangkan sehingga base respon pemain sehingga payoff-nya optimal. Selanjutnya, Selanjutnya ada aspek kunci dari permainan sekuensial meliputi yang pertama pohon keputusan. Permainan berurutan diatur oleh sumbu waktu dan direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan. Yang kedua informasi. Pemain lain harus mempunyai informasi pilihan pemain pertama agar selisih waktu dapat diperhitungkan. Yang ketiga, equilibrium sempurna subgame. Konsep ini digunakan untuk mencari keseimbangan dalam permainan berurutan. Ini melibatkan bekerja mundur melalui bentuk yang luas, dimulai dari simbol terbawah atau yang hanya mengarah ke daun terminal, dan bergerak ke atas pohon untuk mempertimbangkan pilihan masing-masing pemain. selanjutnya, Kelompok ekonomi, permainan sekuensial digunakan untuk menganalisis interaksi strategis di antara para pengambil keputusan dari waktu ke waktu, yang mengarah pada konsep keseimbangan subgame sempurna. Konsep keseimbangan ini membantu dalam memprediksi hasil interaksi strategis dalam berbagai skenario perekonomian. selanjutnya, Contoh permainan sekuensial ada sederhana dan umum. Contoh sederhananya permainan catur. Di permainan catur melakukan langkah secara bergantian dan langkah mempengaruhi perkembangan permainan. Lalu ada game poker juga untuk merupakan contoh lain dari permainan bertindak secara berurutan dengan informasi terbatas tentang tangan lawan. Lalu ada contoh umum, permainan yang melibatkan perusahaan dan pesaing di pasar. Perusahaan dapat membuat keputusan investasi atau penetapan harga berdasarkan tindakan pesaingnya atau kondisi pasar yang telah terjadi sebelumnya. Tindakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan perusahaan lain dan sebaliknya. selanjutnya. Tujuan dari Squid Games adalah untuk memprediksi hasil dari pemain yang melibatkan dua atau lebih pemain yang melakukan tindakan secara bergantian. Dalam teori permainan, strategi optimal permainan tersebut tidak akan berubah meskipun diperlakukan sebagai permainan zero sum. Tujuan utama dari teori permainan adalah untuk memprediksi payoff yang akan diterima oleh pemain dan menemukan strategi optimal untuk tiap pemain. Selanjutnya, Mbak Sela. Dampak dampak yang pertama itu bisnis. Dalam konteks bisnis, penerapan teori permainan sekuensial dapat membantu dan pengambilan keputusan strategis dan memahami dampak dari tindakan yang ambil pesaing. Terus yang kedua yaitu dampak pendidikan. Digunakan sebagai alat mengajarkan konsep penting seperti pengambilan keputusan dan strategi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.